Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat maupun tabi'in dan tabi'at, dan dengan kita bersolat kepada mereka mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama kami Zuhriyandi, mahasiswa pada program studi Ilmu Akademik Tafsir semester 4 di Institut Agama Islam Negeri Takengon. Yang mana dalam video kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang salah satu filosof muslim yang bernama Mullah Sudra, yang mana ini salah satu filosof muslim yang dengan pemikirannya yang begitu yang begitu terkenal ataupun dengan begitu fantastis. Oleh karena teman-teman semuanya, mari sama-sama kita simak pemikiran ataupun biografi dan juga pendidikan beliau dalam video kali ini. Kita akan membicarakan tentang biografi daripada Mullah Sudra. Mullah Sudra adalah seorang filosof Safawiyah yang terkemuka, dan nama aslinya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Shirazi, yang dikenal dengan gelar Sadr al-Din atau Sadr al-Muta'allihin. Beliau merupakan seorang Syiah yang berhasil menambahkan ajaran-ajaran Imam Syiah, yaitu 12 ke dalam pencampuran privat etisisme, akbarisme dan juga iluminasionisme. Mullah Sudra lahir kira-kira tahun 980 Hijriyah dan meninggal pada tahun 1050 Hijriyah atau 1640 Masehi. Beliau merupakan filosof pertama yang membawa susunan dan keserasian lengkap ke dalam pembahasan mengenai masalah-masalah filsafat. Kemudian beliau juga menyusun dan mengatur persoalan-persoalan itu sebagai persoalan matematika, dan pada waktu yang sama dia memadukan ilmu filsafat dengan ilmu makrifat. Mullah Sudra juga memberikan metode filsafat yang baru, yakni dalam membahas dan memecahkan ratusan persoalan, di mana persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan filsafat peripatika, atau yaitu sistem filsafat yang dikembangkan oleh Aristoteles. Pendapat-pendapatnya beliau yang dimilikinya lebih berpengaruh dalam pemikiran Islam dibandingkan dengan para ahli kalam, sekalipun dia bukanlah seorang ahli kalam. Mullah Sudra adalah seorang anak tunggal dari keluarga Iran, yakni ayahnya sangat menaruh harapan besar kepada anaknya, yaitu Mullah Sudra. Untuk itu setelah ayahnya meninggal, dia pindah ke kota Isfahan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, terutama dalam bidang ilmu rasional ataupun logika dan juga falsafah, dan juga tradisional ataupun irfan tafsir dan juga hadis. Di sana Mullah Sudra ini bertemu dengan gurunya yang bernama Syekh Bahai. Kemudian ada juga Mir Damad. Kemudian guru keduanya yang yaitu teman dekatnya. Beliau juga hidup pada masa kejayaan dinasti Safawi yang ketika itu dipimpin oleh Syah Abbas I. Zaman ini merupakan zaman kejayaan di mana paham Syiah yang ke-12 ini, imam karena paham ini dijadikan sebagai paham resmi negara. Saat itulah dia mulai mencurahkan perhatian pada ilmu-ilmu tekstual seperti hadis, tafsir, dan juga disiplin ilmu yang lain. Selain itu dia juga mempelajari ilmu-ilmu rasional ataupun al-ulum al-aqliyah kepada seorang filosof peripatetik yang bernama Abu Al-Qasim Fendirizki. Tiga gurunya inilah, Syekh Bahai, Mirdamad, dan juga Fendirizki ini, yang merupakan pelopor mazhab pemikiran Isfahan yang terkenal di Iran, telah berhasil melatar belakangi lahirnya falsafah Mullah Sudra. Adapun mengenai karya-karya Mullah Sudra adalah seorang filosof yang telah menuliskan banyak karya, di antaranya adalah Al-Hikmah Muta'aliyah fi Al-Asfar Al-Aqliyah, kemudian Al-Arba'ah atau lebih dikenal sebagai kitab Asfar Al-Arba'ah atau 4 perjalanan, yang meliputi bidang metafisika, teologi, dan juga jalan sufi ataupun tarikah. Yang pertama, perjalanan penciptaan, di mana di sini merupakan penceritaan perjalanan makhluk menuju kepada penciptaan kebenaran. Di dalamnya Mullah Sudra meletakkan dasar metafisika eksistensialismenya yang mencerminkan tahapan dalam jalan sufi ataupun tariqah. Yang kedua adalah tahapan di mana sang sufi mulai menarik wujud-wujud ilahi. Yang ketiga, sang sufi meleburkan diri dengan Tuhan, dan yang keempat adalah tempat di mana sang sufi mengalami keteguhan dalam peleburan diri. Dalam karya yang besarnya ini, Mullah Sudra juga menyatakan teori-teori wacana hanya akan mempermainkan para pemegangnya dengan keraguan.
dan kelompok yang datang kemudian akan melaknat kelompok yang datang sebelumnya, sehingga setiap waktu umat masuk ataupun ke dalam neraka akan melaknat umat sebelumnya yang telah ikut menyesatkannya. Karya yang kedua bernama Al-Mabda'wa, yaitu karya yang membahas masalah metafisika, kosmogoni, dan juga eskatologi. Dan yang ketiga, karya beliau adalah Syawahid Al-Rububiyah fi Al-Manahij Al-Sulukiyah, yang merupakan salah satu masterpiece yang paling terkenal daripada Mullah Sadra. Bisa dinilai sebagai ringkasan daripada Al-Hikmah Al-Muta'aliyah karena mengandung seluruh aspek penting dari doktrin-doktrinnya. Karya berikutnya adalah Al-Mafatih Al-Ghaib, yakni berisi doktrin-doktrin irfani tentang metafisika, kosmologi, dan juga eskatologi, serta masih banyak berisi rujukan terhadap Al-Quran dan juga hadis. Dan karya ini tulis sebagai pendahuluan terhadap karya yang lain dalam bidang tafsir. Karya berikutnya adalah kitab Al-Masyair, yakni mengandung sinopsis daripada pandangan ontologisnya karena di dalamnya terkumpul fondasi filsafatinya yang fundamental. Karya berikutnya adalah tafsir Al-Quranul Karim, kemudian Asr Al-Ayat wa Anwar Al-Bayinat, kemudian Mutasyabihat Al-Quran, kemudian Al-Masail Al-Qudusiyah, kemudian Ajwibah Al-Masail, kemudian Ajwibah Masail Syamsuddin Muhammad Al-Jilani, kemudian Ajwibah Masail Nasiriyah, kemudian Al-Hikmah Al-Arsyiyah, kemudian Waridah Qalbiyah fi Ma'rifah Rububiyah, kemudian Mazahir Ilahiyah fi Asrar Al-Ulum Al-Kamaliyah, kemudian Iksir Arifin fi Ma'rifah Tariq Al-Haq wa Al-Yaqin, dan yang terakhir Kas Al-Asmam Al-Jahiliyah fi Dham Al-Mutasawwifin, ataupun yang menghancurkan berhala-berhala jahiliyah. Beliau mengkritik banyak sufi karena meninggalkan pengetahuan dan amal saleh serta mengagungkannya takhayul dan juga patuh kepada setan. Kemudian ada karya berikutnya bernama Risale Si'aus, kemudian Risalah fi Istihaf Al-Mahiyya bi Al-Wujud, kemudian Risalah fi Al-Tashakhus, kemudian Risalah fi Surain Al-Wujud, kemudian Risalah fi Al-Qada wa Al-Qadar, kemudian Risalah Al-Huduf Al-Alam, kemudian Risalah fi Al-Hasyr, kemudian Risalah fi Al-Khalq Al-A'mal, kemudian Al-Lama'ah Al-Masyriqiyah fi Funun Al-Mantiqiyah, kemudian Risalah fi Al-Tasawur wa Al-Tasdiq, kemudian Al-Antaqiyah, kemudian Risalah fi Ijtihad, maksud kami Risalah fi Ijtihad Al-Aql wa Al-Ma'qul, kemudian Tar Al-Kaunain, kemudian dibaj di Arashi Al-Taqdis, kemudian namai saudara fi Ustadz Ikhud Sayyid Mir Damat 1, kedua, ketiga, dan juga keempat, kemudian Syar Al-Hidayah Al-Athiriyah, kemudian Syar Al-Usul min Al-Kafi, kemudian Syar Ilahiyat Al-Shifa, kemudian Ta'liqat Syar Hikmah Al-Ishraq, dan kemudian Zad Al-Mufassir, maksud kami Zad Al-Musafir. Selain daripada karya-karya yang kami sebutkan tadi, ini masih banyak karya-karya lain yang dinisbatkan kepada Mullah Sadra, namun tidak dikemukakan di sini karena beberapa peneliti masih memperdebatkan ihwal kepastian daripada kepengarangannya. Adapun mengenai filsafat Mullah Sadra, ini pemikiran pertama beliau adalah tentang epistemologi, yang mana filsafat dalam epistemologi diabadikan menjadi kepada dua pembagian utama. Yang pertama ialah bersifat teoritis, artinya yang mengacu kepada pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Perwujudannya yang tercermin dalam dunia asli ini termasuk jiwa di dalamnya sebagai mana dikemukakan oleh Al-Farabi dan juga Ibnu Sina. Kemudian yang kedua bersifat praktis, yang mana ini mengacu pada pencapaian kesempurnaan yang cocok bagi jiwa. Dan juga perwujudannya ini adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui semacam intention yang membuat jiwa berhak memperoleh suatu hak istimewa seperti apa. Pemikiran yang kedua tentang metafisika. Metafisika ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah wujud, yakni pada awalnya Mullah Sadra adalah penganut pemikiran metafisika esensialis suprawardi. Tetapi dengan pengalaman spiritual yang dikomunikasikan dengan visi intelektualnya, ia menciptakan apa yang disebut Corbin sebagai revolusi besar di bidang metafisika. Dengan memformulasikan metafisika eksistensialis, ini menggantikan metafisika yang dianut sebelumnya dari suprawardi. Eksistensialis Mullah Sadra ini dibangun atas 3 pilar utama, yaitu wahdah, wujud, kemudian asalah,
asalah wujud dan juga tashkik, dan tidak dapat dipahami tanpa mendalami ontologi Ibnu Sina serta kosmologi dan juga poetika Suhrawardi. Jadi segala sesuatu ini diciptakan tersusun dari eksistensi wujud dan esensi ataupun mahiyah. Tetapi wujud mutlak ini sama sekali bebas dari susunan seperti itu dan memberikan kepada entitas yang diciptakan wujud yang memilikinya melalui suatu proses penyiaran yang mirip dengan penyiaran cahaya. Namun kata beliau, akibat harus bersanding dengan sebabnya, maka wujud entitas yang diciptakan dan bukan esensi mereka yang memancar dari wujud yang mutlak. Sebagai cahaya segala cahaya yang menganugerahkan kepada entitas-entitas yang diciptakan sifat benderang mereka. Yang dengan itu mereka mempunyai kesamaan dengan yang Maha Kuasa. Pemikiran yang kedua ini tentang jiwa. Maksud kami tentang metafisika yang kedua adalah jiwa. Mulastra sebagaimana Aristoteles mendefinisikan jiwa sebagai intensi badan. Oleh sebab itu, manakala jiwa itu tidak bersifat abadi dalam arti bermula, maka jiwa itu terpisah dan bebas daripada materi. Materi tersebut hanyalah dengan meyakini adanya pra-eksistensi jiwa. Kata Mulastra, jiwa itu bersandar kepada prinsip dasar apa yang disebut perubahan substansif ataupun istihala jauhariyah. Pada umumnya jiwa itu bersifat jasmaniyah, tetapi akhirnya itu bersifat spiritual selamanya. Artinya manakala jiwa muncul di atas landasan materi, bukanlah berarti jiwa itu bersifat materi secara absolut. Dengan prinsip perubahan substansif ini dianut adanya tingkatan yang lebih tinggi dari landasan yang paling rendah, sekalipun seperti tumbuh-tumbuhan, dan meskipun ia bergantung kepada materi, tetapi tidak dapat dikatakan sepenuhnya itu bersifat materi. Materi atau tubuh itu hanya instrumen dan merupakan langkah pertama untuk berpindah dari alasan materi menuju alam spiritual ataupun malakut. Kemudian yang ketiga tentang metafisikanya, tentang moral. Agama Islam ini menurunkan ataupun diturunkan oleh Allah kepada manusia itu dengan tujuan untuk membimbing mereka memperoleh kebahagiaan tertinggi dengan jalan menciptakan keseimbangan, baik itu pada tingkat individu ataupun kelompok dan juga sosial. Hal ini mengandung arti bahwasanya substansi manusia yang diciptakan oleh zat yang maha sempurna itu harus mengetahui bagaimana cara mengaktualisasi seluruh kemampuannya yang ada pada dirinya. Jadi berdasarkan kebahagiaan ini, kata Mulastra, ia menyatakan sangat tergantung kepada kesempurnaan jiwa dalam proses inteleksi ataupun ta'akul. Lebih lanjut lagi, Sadra mengatakan bahwasanya pengetahuan dapat mengalih bentuk orang lain yang tahu dalam proses transubstansi ataupun harka jauhariyahnya menuju daripada kesempurnaan. Pemikiran yang keempat tentang metafisika itu adalah Mulastra dan mistisisme. Salah satu yang kontroversi yang mencuat seputar Mulastra ini adalah beberapa penting yang memaknai mistisisme untuk menghayati pemikirannya. Boleh jadi ada yang berpandangan hal ini sebagai hal yang berlebihan, mengingat kekuatan utama pemikiran Mulastra lebih bersifat logis dan juga konseptual ketimbang daripada mistis. Mulastra memang mempunyai minat yang besar terhadap topik-topik daripada mistis, seperti yang terlihat pada seginya, yang mana dia merujuk pada pemikiran Ibnu Al-Arabi dan juga gurunya Mirdamat. Akan tetapi pada sisi lain, seperti yang telah kita saksikan, begitu banyak kesamaan antara pandangannya seputar eksistensi dan juga esensi dengan pandangan Ibnu Rushdi, dan juga musuh kawakan mistisme. Pemikiran yang kelima tentang metafisika adalah iluminasionalisme ataupun isyraqiyah dan juga rekonsiliasi neoplatonisme, sufisme. Terlepas daripada pandangan tentang sejarah filsafat ini, sosok metodologi Mulastra yang mesti diperhatikan adalah penerapan kategori filsafat dan tasawuf pada ajaran Syiah, di mana beliau berpendapat bahwasanya tahapan kenabian dalam sejarah dunia berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, pamungkas daripada Nabi. Tahapan selanjutnya ialah imamah ataupun wilayah yang terdiri dari 12 imam Syiah. Imamah akan terus berlanjut hingga kembalinya imam ke-12 yang saat ini masih gaib menurut doktrin Syiah. Mulastra menyatakan bahwasanya tahapan imamah sebenarnya telah dimulai sejak Nabi Said. Nabi Said yang kedudukannya terhadap Adam sama dengan kedudukan Ali terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu pengganti dan juga sebagai penerus. Mulastra menemukan
adanya dasar filosofis yang mistis bagi pandangan ini dari konsep Ibnu Al-Arabi tentang kebenaran profetik ataupun logos Tuhan dengan Nabi Muhammad SAW yang merupakan manifestasi terakhir dan pada puncaknya. Seperti hanya Ibnu Al-Arabi, yang mana Mu'tazilah juga meyakini bahwa kebenaran ini memiliki dua aspek, yakni aspek lahir dan juga aspek batin. Dan karena Muhammad ataupun Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan manifestasi ataupun kebenaran kenabian, Ali, imam pertama Syiah dan penerus Nabi Muhammad SAW merupakan seluruh manifestasi penerus kebenaran. Dan ketika Mahdi ataupun Imam Mahdi yang dinanti muncul pada akhir zaman, ini keseluruhan makna wahyukan secara utuh terurai dan manusia akan kembali pada keyakinan monoteisik murni yang pertama kali dianut Ibrahim dan terakhir diperteguh oleh Muhammad SAW. 4 perjalanan daripada jiwa ataupun metafisika seperti yang dikemukakan dalam Al-Asfar Al-Araba'ah adalah 1. Perjalanan dari makhluk menuju Tuhan, yang kedua perjalanan Tuhan melalui bimbingan Tuhan, dan yang ketiga perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan melalui bimbingan Tuhan, dan yang terakhir adalah perjalanan di dalam makhluk melalui bimbingan Tuhan. Jadi terlalu banyak pemikiran filsafat Mu'tazilah untuk dikemukakan di bidang ini. Paling tidak kami mencoba memperkenalkan grand filsafatnya sehingga mengetahui secara jelas karakter daripada filsafat Mu'tazilah ini. Meskipun sudah kita ketahui bahwa Mu'tazilah dikenal dengan hikmah muta'aliyahnya, ya perjalanan panjang sampai ke sana tampaknya perlu diungkapkan sehingga tahapan filsafatnya bisa dipahami dan juga dirasionalkan secara objektif. Dalam video ini ataupun kata Abdul Hadi, ada 4 pokok masalah kefilsafatan yang dibahas Mu'tazilah dalam karyanya. Yang pertama itu berkenaan dengan teori pengetahuan atau epistemologi Mu'tazilah yang membahas masalah pengetahuan dan hubungan yang mengetahui ataupun alim dan yang dikatakan pun maklum. Yang kedua metafisika ataupun ontologi Mu'tazilah, yang mana beliau membahas masalah kesatuan transenden wujud ataupun wahdah al-wujud dan berbagai wujud yang dibahas oleh para sufi, khususnya sejak Ibnu Al-Arabi dan oleh filsuf Masya'iyah seperti Al-Farabi dan juga Ibnu Sina. Yang ketiga adalah gerakan substansional atau Al-Jahwiriyah yang dibahas dalam filsafat Isyrakiyah semenjak As-Suhrawardi. Dan yang keempat adalah masalah jiwa dan fakultinya, generasi kesempurnaan dan juga kebangkitan di akhir yang dibahas baik oleh filsuf Masya'iyah maupun Isyrakiyah dan juga Wujudiyah. Jadi dalam teori pengetahuannya, Mu'tazilah ini menetapkan 3 jalan utama mencapai kebenaran ataupun pengetahuan. Yang pertama jalan wahyu, kemudian jalan ta'akul ataupun inteleksi atau al-burhan ataupun pembuktian, serta jalan usyahadah dan yang dicapai melalui penyucian diri dan penyucian kalbu. Dengan menggunakan istilah lain, Mu'tazilah menyebut jalan tersebut sebagai jalan Al-Quran, jalan al-burhani dan juga jalan al-irfan ataupun ma'rifat. Istilah husuli ataupun konseptual tersebut merupakan kunci penting memahami teori pengetahuan Mu'tazilah. Dalam teori pengetahuannya, sebenarnya Mu'tazilah membagi pengetahuan menjadi 2 jenis, pengetahuan husuli ataupun konseptual dan pengetahuan atau ilmu huduri. Bentuk pengetahuan ini menyatu dalam diri seorang muta'ali, yaitu seseorang yang telah mencapai pengetahuan berperingkat tinggi yang disebut Al-Suhrawardi sebagai Al-Hakim Al-Muta'ali. Dan dikaitkan dengan teori pengetahuannya, tampak bahwa titik pusat filsafat Mu'tazilah ini adalah berdasarkan pengalaman daripada ma'rifat tentang wujud sebagai hakikat ataupun kenyataan yang tertinggi. Jadi teman-teman semua, mungkin ataupun demikianlah kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Sebagai sebagai tambahan dari kami bahwasanya Mu'tazilah ini cara filsafatnya itu juga mengkaitkan dengan mistis. Selain daripada rasional, beliau juga berpikiran tentang mistis. Oleh karena teman-teman, dalam video kali ini apabila terdapat kesalahan kata pun terbata-bata, ini kami minta maaf yang sebesar-besarnya karena di sini kita sama-sama masih belajar. Dan untuk itu apabila kesalahan kami minta ampun kepada Allah dan minta maaf pada teman-teman semuanya yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.